Lihatkan seorang wanita yang sepertinya berniat pergi ke suatu tempat. Wanita tersebut bernama Julia. Saat itu Julia sedang menerima telepon dari pacarnya. Namun setelah itu kunci mobilnya terjatuh ke bawah mobil. Ia pun berusaha menggapainya, namun tiba-tiba saja tubuh Julia ditarik oleh sesuatu. Dan film pun dimulai. Beberapa hari kemudian terlihat sebuah mobil melaju kencang di sebuah jalan bersalju di daerah Wisconsin, Amerika, dan memasuki sebuah jalan yang bernama Lake Ellis Road. Di dalam mobil tersebut terdapat sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang ayah bernama Thomas Gregg. Ia juga mengajak istrinya yang bernama Natalie, putrinya yang bernama Sarah, dan juga calon menantunya yang bernama Ryan. Hari itu Gregg sekeluarga akan merayakan Natal di sebuah kabin di tengah hutan. Ia sebenarnya dulu adalah warga di kota kecil tersebut. Namun karena urusan pekerjaan menyebabkannya pindah ke California. Singkat cerita, sampailah mereka di kabin, yang terlihat kabin tersebut berada di tengah-tengah hutan. Setelah memasukkan barang bawaan ke dalam kabin, Natalie mengatakan kalau ia akan pergi ke coffee shop bersama Gregg. Setelah berpamitan dengan putrinya, mereka pun pergi ke kota. Di tengah perjalanan, Gregg dihentikan oleh seorang sheriff kenalannya yang bernama Hank. Hank tidak menyangka kalau itu adalah Gregg. Hank mengatakan kalau ia hanya ingin memeriksa siapapun yang memasuki kota, karena belakangan ada orang hilang di kota tersebut. Dan setelah mengetahui itu adalah Gregg, ia pun meninggalkan mereka. Sementara itu terlihat Sarah dan Ryan berada di garasi. Ia pun melihat motor salju ayahnya dan mengajak Ryan berkeliling. Setelah mengikatkan kameranya di depan motor, mereka pun langsung tancap gas memasuki hutan. Di tempat berbeda, Natalie tiba di sebuah coffee shop. Ia disapa oleh seorang waitress yang bernama Jane, yang mana ia adalah teman lama dari Natalie. Terlihat mereka sangat senang bertemu teman lama yang sudah sekian tahun tak bertemu. Mereka pun saling bertukar cerita tentang keadaan keluarga masing-masing. Mereka pun mulai mengingat kembali kenangan ketika anak-anak mereka masih kecil dan membesarkan mereka bersama-sama. Jane memiliki seorang putra bernama Tyler, yang mana Tyler dan Sarah tumbuh kembang bersama. Sampai mereka remaja pun mereka sangat susah dipisahkan. Hingga pada akhirnya mereka berpisah karena urusan pekerjaan ayahnya Sarah. Selain itu di sana Natalie juga disapa oleh seorang pria yang bernama Carl. Carl adalah orang yang selama ini mengurus kabin keluarga Gregg. Sementara itu Sarah dan Ryan beristirahat sehabis melakukan tur kecil di sekitar hutan. Dan kemudian di satu kesempatan Ryan melamar Sarah dan memakaikan sebuah cincin di jarinya, yang pastinya membuat liburan Sarah semakin berkesan hari itu. Mereka kemudian kembali ke kabin, namun Sarah dikagetkan dengan melihat beberapa jejak kaki di belakang kabin. Ia merasa aneh karena mereka baru saja sampai di sana. Namun Ryan berpendapat kalau mungkin saja ayahnya sempat berkeliling ketika baru sampai. Sesampainya di rumah, Sarah memberitahu kedua orang tuanya kalau ia telah dilamar oleh Ryan. Mereka pun memberikan ucapan selamat pada mereka berdua. Congratulations, honey. Sore harinya mereka kedatangan tamu, yaitu Jane dan putranya yang bernama Tyler. Mereka pun disambut hangat oleh Natalie dan juga Sarah. Sarah pun memperkenalkan calon suaminya pada Tyler. Tyler pun tak menunjukkan ekspresi yang berlebihan, meskipun ia diberitahu oleh Natalie kalau Sarah baru saja dilamar dan akan segera menikah. Sarah pun memperlihatkan cincin tunangannya pada Jane. Tyler lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau besok malam ia ada show nyanyi di sebuah bar. Mereka pun diundang ke sana untuk menontonnya. Setelah itu Jane memberikan sebuah kado Natal pada Natalie dan mereka pun kemudian berpamitan. Jane kemudian membuka kado tersebut yang rupanya berisi foto Tyler dan Sarah dan juga ibu mereka masing-masing. Ryan pun melihat foto tersebut yang memunculkan berbagai macam pertanyaan di kepalanya. Setelah itu di dalam kamar saat mereka berdua, Ryan mencoba menanyakan ke Sarah bagaimana hubungan Tyler dengannya dulu, karena Sarah memang tak pernah menceritakan hal tersebut padanya. Ia pun menceritakan kalau dulu mereka sempat berpacaran. Namun itu sudah sangat lama sekali, dan sejalan berjalannya waktu dan kesibukan Sarah, ia pun tak melanjutkan hubungannya dengan Tyler, karena memang hubungan mereka tidak serius. Sekarang Sarah pun memastikan bahwa cinta monyetnya dulu tidak akan pernah kembali, dan ia sekarang adalah milik Ryan seorang.
Saat malam datang, Greg mengajak Ryan pergi untuk membeli beberapa botol bir. Dan di saat di dalam toko, Greg sempat disapa oleh seorang petugas bernama David. Greg pun merasa kesal pada David karena ia sangat tidak sopan dengan mengambil satu botol bir dari tangan Greg. Setelah itu Greg pun meninggalkannya dengan muka kesal. Setelah sampai di rumah, mereka yang tengah bersantai menonton sebuah berita yang menyiarkan seorang wanita yang bernama Julia telah menghilang seminggu yang lalu. Dan itu adalah wanita yang terlihat di scene awal film. Kemudian dikatakan bahwa terakhir kali Julia terlihat di sebuah bar. Polisi pun telah menyisir seluruh area, namun tak menemukan hasil apapun. Setelah menonton, Greg menyuruh Ryan mengambil kayu bakar di garasi. Ia pun ke sana dan terlihat kamera yang ia pasang di motor saljunya belum ia lepaskan. Dan kemudian saat ia meninggalkan garasi, tiba-tiba dari semak-semak muncul seseorang yang masuk ke garasi dan kemudian mengambil kamera tersebut. Di dalam kamar, tampak Sarah memberikan sebuah kado Natal pada Ryan yang terlihat isinya adalah sebuah jam tangan. Ryan pun langsung memakainya dan kemudian tanpa mereka sadari, saat mereka bermesraan, di kejauhan terlihat seseorang merekam kegiatan mereka. Di malam berikutnya saat mereka bertukar kado Natal, lagi-lagi sosok misterius kembali merekam aktivitas mereka. Itu berarti si pengintai tersebut setiap malam selalu datang ke rumah Greg. Dan setelah selesai bertukar kado, Sarah dan Ryan pergi menonton show Tyler di sebuah bar. Di sana, Ryan kembali menggoda Sarah dengan mengungkit masa lalunya bersama Tyler. Namun Sarah tetap mengatakan kalau ia tidak tertarik lagi pada Tyler, karena sekarang ia adalah milik Ryan. Ryan pun berusaha membuat panas Tyler dengan bermesraan di depannya. Namun Tyler tetap berusaha bersikap tenang dan berusaha bersikap ramah pada mereka berdua. Saat tengah malam, Greg terbangun karena ada yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Ia pun mengecek ke depan namun tak ada siapapun. Namun kemudian seseorang menggedor jendela pintu di kamar belakang. Greg pun kesal dan mengambil senapannya. Di saat yang sama, Natalie yang mencoba menghubungi polisi mendapati teleponnya sudah mati. Greg lalu keluar kamar dan menyuruh yang lain tetap di dalam. Namun saat ia di luar, ia tak mendapati siapapun di sana. Dan ketika ia mau kembali, sebuah kapak menancap di punggungnya. Dan kemudian seorang bertopeng berjalan mendekatinya dan kemudian menikamnya berulang-ulang. Secara histeris, Natalie dan yang lain masuk dan bersembunyi di dapur. Namun tiba-tiba saja semua lampu padam. Ryan kemudian mengambil senter dan mengajak mereka keluar karena cepat atau lambat psikopat tersebut akan masuk ke dalam rumah. Mereka pun kemudian mengikuti Ryan, namun saat mereka mau keluar, tiba-tiba psikopat tersebut berhasil masuk. Namun mereka berhasil menghalau psikopat dan berlari keluar. Saat berada di luar, Ryan tak melihat mayat Greg yang sepertinya sudah dipindahkan oleh kopet tersebut. Ia kemudian segera menyusul Sarah ke dalam hutan. Dan di dalam hutan, Sarah menemukan tempat bersembunyi. Ia pun sangat ketakutan, namun untungnya tak lama kemudian Ryan tiba di tempatnya. Ia lalu mengajak Sarah kembali untuk mengambil mobil dan segera pergi dari sana. Namun lagi-lagi, pergerakan mereka sudah direkam oleh kopet tersebut, yang sama sekali tak mereka ketahui. Di tengah perjalanan, Ryan dan Sarah melihat mobil menepi di depan rumahnya. Dan ternyata itu adalah Carl. Carl juga membawa senapan yang artinya ia mendengar kegaduhan di rumah Greg. Ia kemudian masuk ke dalam rumah Greg, namun rupanya baru sampai ia di sana, ia sudah disayat oleh kopet tersebut. Dan rupanya kopet tersebut bukan cuma satu, tapi ada dua. Yang satu membunuh si Carl dan yang lain merekamnya. Si kopet lalu membawa mayat Carl ke dalam mobilnya dan kemudian pergi dengan mobil tersebut. Sementara itu, mengetahui situasi cukup aman, Ryan dan Sarah kembali ke rumah lewat pintu samping. Mereka pun berusaha menemukan kunci mobil. Namun saat berada di dalam, Sarah mendengar sesuatu dari arah kamar mandi. Setelah diperiksa, rupanya ibunya yang bersembunyi di sana. Mereka pun kemudian keluar setelah mendapatkan kunci mobil. Namun lagi-lagi, kopet tersebut muncul dari pintu keluar. Ryan pun terlibat perkelahian yang membuat Ryan tersungkur. Si kopet lalu mengejar Sarah yang berlari ke arah hutan. Sarah yang sudah masuk ke dalam hutan tiba-tiba dibekap kopet tersebut dan dibawa pergi. Dan tak lama kemudian, Ryan pun tiba di sana.
Namun di sana ia hanya menemukan senter yang ditinggalkan Sarah. Dalam pencarian Sarah, ia melihat sebuah mobil melaju kencang. Namun kemudian mobil tersebut menabrak pohon. Ia pun mengira itu adalah Sarah. Namun setelah diperiksa, rupanya itu adalah ibunya Sarah. Dan keadaannya sudah luka parah dan tak bergerak. Mengira Natalie sudah tewas, Ryan pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan pencarian Sarah. Di tempat lain, Sarah yang berhasil ditangkap diikat di garasi rumahnya. Namun karena ia terus berteriak, Kopet tersebut memukulnya hingga ia pun pingsan. Setelah itu Kopet tersebut meninggalkan Sarah di sana dan melanjutkan mencari korban yang lain. Tak lama kemudian Ryan yang mendengar jeritan Sarah dari garasi menyusulnya ke sana. Dan di sana ia mendapati Sarah sudah pingsan. Melihat situasi yang aman, ia pun membawa Sarah ke dalam dan menyadarkannya. Setelah Sarah tersadar, Ryan pun memberitahu kalau ibunya sudah tewas karena menabrak pohon. Sarah pun sangat terpukul dengan kabar tersebut. Setelah melihat situasi aman, mereka pun kembali menuju hutan. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat Tyler di dalam hutan. Ryan pun sempat curiga pada Tyler sebagai Kopet bertopeng. Namun Tyler mengatakan kalau ia mendengar suara tembakan dari rumah Sarah. Karena itulah ia datang ke sana. Sarah lalu menceritakan semuanya pada Tyler. Namun tiba-tiba Tyler juga dibunuh oleh Kopet tersebut. Ryan kemudian menyuruh Sarah lari, sementara ia akan menghadapi Kopet tersebut. Sarah kemudian berlari ke dalam hutan hingga ia memutuskan berhenti untuk menunggu Ryan. Setelah menunggu cukup lama, rupanya bukan Ryan yang datang melainkan si Kopet bertopeng. Namun rupanya Kopet tersebut tak memperhatikan Sarah ada di sana. Hingga Sarah pun kemudian dari belakang memukulnya dengan senter. Kopet tersebut kemudian terjatuh dan Sarah pun melancarkan serangan yang membabi buta. Setelah merasa si Kopet tersebut tewas, Sarah merasakan aneh ketika ia melihat tangan Kopet tersebut terikat. Selain itu, ia juga mengenal jam tangan yang dipakai si Kopet tersebut. Ia kemudian membuka topeng si Kopet dan ternyata itu adalah Ryan yang tangannya sudah diikat dan mulutnya juga disumpal, sehingga ia tak bisa berbicara. Di tempat lain, para Kopet melihat Sheriff Hank datang ke rumah Greg. Dan saat ia melihat di sekitar rumah, tiba-tiba salah satu Kopet menghantamnya dengan senapan. Beberapa saat kemudian Hank tersadar dalam keadaan terikat. Si Kopet pun langsung menyiramkan BBM ke tubuh Hank dan kemudian langsung membakarnya. Sementara itu Sarah yang mencari jalan keluar dari hutan malah kembali menemukan mayat ayahnya. Dan saat ia menangis meratapi kepergian ayahnya, ia pun akhirnya ditangkap kembali oleh si Kopet. Pagi harinya Sarah tersadar dan mendapati dirinya terikat di sebuah kursi. Di saat yang sama, ia mendapati dua Kopet berdiri mengawasinya. Satu persatu Kopet tersebut membuka topengnya, dan ternyata mereka adalah Jane dan juga Tyler. Ternyata ibu dan anak-anak sama-sama hobi ngopet. Sarah tak percaya melihat Tyler masih hidup. Yang jelas-jelas ia melihatnya sudah mati. Namun rupanya Tyler mengatakan itu adalah settingan agar Sarah tidak curiga kepadanya. Sarah pun menanyakan apa maksud mereka melakukan itu semua. Tyler pun mengatakan kalau Sarah sangat tega meninggalkannya di kota kecil tersebut. Selain itu kedatangannya kembali malah membawa berita yang menyakitkan hati. Karena tanpa penjelasan apapun, tiba-tiba ia menikah dengan pria lain. Padahal mereka menjalin hubungan sudah sejak lama. Ibunya Tyler pun sudah berharap banyak pada Sarah agar bisa menikah dengan Tyler. Namun ternyata ia malah melihat Sarah mematahkan hati putranya. Setelah menjelaskan semuanya, Tyler pun melamar Sarah dengan paksa. Ia pun melepaskan cincin Ryan dan memakaikan cincin kepunyaannya. Namun Sarah tidak mau menikah dengan Tyler dan mengatakan kalau ia gila. Jane kemudian menampar Sarah karena kata-katanya tersebut. Tyler pun menahan ibunya dan memintanya agar menunggu di luar karena ia ingin berbicara berdua dengan Sarah. Setelah ibunya keluar, Tyler bercerita banyak sejak kepergian Sarah ke California. Ia pun sempat depresi karena kepergian Sarah. Hingga kemudian seorang wanita bernama Julia datang ke kehidupannya. Namun di tengah hubungan yang mereka jalani, Tyler tak menemukan sosok Sarah dalam diri Julia. Hingga ia pun kemudian menghabisi Julia. Wanita yang dikabarkan menghilang seminggu yang lalu. Sarah pun sangat terkejut karena menghilangnya Julia adalah perbuatan si Tyler. Sementara itu Jane yang berada di luar
menaruh pistolnya di atas mobil patroli karena ia harus memindahkan mayat Hank yang sudah hangus terbakar. Dan kemudian saat Tyler berusaha membujuk Sarah, tiba-tiba ia kaget karena mendengar suara tembakan dari luar. Tyler kemudian keluar dan di sana ia melihat ibunya sudah tewas tertembak. Ia lalu kembali dan menjemput Sarah. Setelah melepaskan ikatannya, Sarah pun kemudian dibawa ke mobil patroli. Namun sayang sekali, kunci mobilnya tidak ada di sana. Tyler pun kesal dan kemudian keluar mencari mayat Sheriff Hank. Namun baru saja ia keluar mobil, tiba-tiba sebuah tembakan menembus lehernya. Yang ternyata penembaknya adalah Natalie. Sarah kemudian keluar mobil dan mencari ibunya. Sarah pun histeris karena tadinya ia mengira kalau ibunya sudah mati. Setelah itu, di saat mereka bersama, tanpa mereka sadari, di kejauhan rupanya masih ada satu kopet lagi. Dan setelah ia membuka topengnya, ternyata dia adalah Sheriff David. Dan film pun kemudian ditutup tanpa menceritakan David itu siapa dan apa hubungannya dengan Tyler dan juga Jane.